Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini, sambil menunggu pelaksanaan salat isya, sambil juga berharap pada Allah semoga duduknya kita di majelis ilmu mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan waktu salat yang sudah menjadi ketetapan dan memang ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menukilkan beberapa hadis lainnya terkait dengan fadilah salat yang wajib. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah terhadap para hambanya. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an. Barang siapa yang melaksanakan 5 salat tersebut dan tidak ada satupun yang dia tinggalkan, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan daripada hak salat tersebut, kana lahu 'indallah ahdun, maka dia di sisi Allah ada satu perjanjian, ayyudkhilahul jannah, berupa dimasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihin, barang siapa yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, falaysa lahu 'indallahi 'ahd, maka dia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Insya'a 'adzabah, jika Allah menginginkan maka Allah akan menyiksanya. Wa insya'a adkhalahul jannah, jika kemudian Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, di antaranya Abu Daud, An-Nasai dari Ubadah bin Samit. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki mengatakan hadis ini hadis sahih. Hadis ini menjadi pegangan bagi orang yang berpendapat jika kita meninggalkan sholat bukan karena menganggap hukumnya tidak wajib, tapi hanya mungkin karena malas, maka orang tersebut tidak menjadi kafir secara otomatis. Bagi kelompok yang mengatakan pendapat seperti itu, ini salah satu hadisnya. Karena kata Allah, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Jika Allah menghendaki, Allah juga akan memasukkannya ke dalam surga. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada kami di banyak kesempatan. Ustaz,
Suatu amal perbuatan yang kita langgar di dalam kehidupan ini terkadang mempunyai konsekuensi di muka bumi. Contoh, jika mencuri dipotong tangan, membunuh juga dibunuh. Kalau berzina bagi orang yang sudah menikah dirajam, bagi yang belum menikah dicambuk sebanyak 100 kali dan seterusnya. Apakah dengan sebab adanya hukuman tersebut di dunia maka diampuni dosanya di akhirat oleh Allah? Terkait dengan pertanyaan ini kita jawab, satu hal yang disepakati oleh para ulama, bahwa orang yang sudah dihukum di atas muka bumi maka hukuman di akhirat mestinya lebih ringan. Bayangkan jika ada orang yang berzina, yang satu dicambuk di dunia, yang satu tidak. Mesti yang tidak dicambuk hukumannya akan lebih berat di akhirat nanti, karena dia belum mendapatkan konsekuensi di dunia. Tetapi apakah kemudian diampuni 100%? Tidak ada satupun para ulama yang mengomentari hal tersebut, karena mereka sepakat bahwa itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Mau Allah mengampuni, Allah sanggup. Jika Allah tidak ampuni, maka itu pun juga sanggup Allah lakukan. Itu satu. Lantas bagaimana dengan perbuatan yang tidak ada konsekuensi di dunia? Atau setidak-tidaknya tidak diperlakukan di dalam kehidupan sehari-hari, karena bisa saja sistem hukum yang berlaku di tempat tersebut tidak sepenuhnya hukum Islam. Kita jawab, jika pemberlakuannya tidak dilakukan maka itu menjadi tanggung jawab penguasa, bukan tanggung jawab rakyat. Tapi bagi orang yang tidak mendapat konsekuensi di dunia, kembali kepada hukum asal. Jika dia dihukum di dunia, itu akan menyebabkan hukumannya di akhirat berkurang. Jika tidak dihukum di dunia, maka hukumannya akan bertambah berat. Lantas apa hukuman bagi sholat di dunia jika ditinggalkan? Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak sholat itu ditangkap. Orang yang tidak sholat ditangkap, lalu dipaksa untuk bertobat, dikurung. Kalau tidak bertobat maka dia tidak dilepas. Jika dia tetap tidak mau bertobat dan tidak mau melaksanakan sholat, di dalam pendapat yang paling kuat, termasuk dalam pendapatnya mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan seterusnya, menyebutkan orang tersebut dihukum mati. Saya ulangi, orang yang tidak melakukan sholat, maka orang tersebut ditangkap, lalu kemudian dikurung, diminta untuk bertobat dan kemudian melakukan sholat kembali. Jika dia menolaknya maka dihukum mati. Hukuman mati di dalam hukum Islam itu masuk ranah hukum had namanya, hukum hudud. Hukum hudud tidak bisa dilaksanakan oleh setiap orang, hanya boleh dilaksanakan oleh hakim atau qadhi. Jika ada orang yang membunuh seseorang, maka untuk menghilangkan nyawa si pembunuh tersebut harus berdasarkan palunya hakim. Jika ada orang yang membunuh orang tersebut sedangkan dia bukan hakim, dia juga akan menanggung dosanya, karena hukum itu tidak diberikan kepada setiap orang. Begitu juga dengan hukum sholat di dalam Islam. Hukum sholat untuk menangkap orang yang tidak sholat lalu dihukum mati jika tidak mau bertobat, itu juga pekerjaannya hakim, bukan pekerjaan setiap orang. Jangankan setiap orang, otoritas seperti Ketua DKM, RT, RW itu tidak bisa melakukan.
karena murni di tangan hakim, qadhi, dan harus dibawa ke hadapan pengadilan. Itu konsekuensi hukum had. Sama halnya dengan mencambuk orang berzina, sama halnya merajam orang yang berzina, sama halnya memotong tangan orang yang mencuri. Semuanya itu konsekuensinya atau putusan hukumnya ada pada hakim, pada qadhi, bukan pada setiap orang. Itu terkait dengan hukum di dunia. Adapun hukum di akhirat, kita tahu bahwa sholat merupakan perbuatan yang paling utama. Para ulama semisal Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan begini, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Adapun kenapa Allah memasangkan sholat dengan zakat di banyak tempat, karena sholat merupakan ibadah vertikal terbaik, sedangkan zakat ibadah horizontal yang terbaik. Dalam bahasa yang sederhana, jika ingin melakukan ibadah terbaik yang sifatnya vertikal dan horizontal, ingat, setiap hari ada 5 waktu sholat, dan setiap tahun itu ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Ingat itu saja. Jangan lari dari kewajiban itu, karena itu perbuatan yang paling baik secara vertikal, secara horizontal. Khusus untuk sholat, sholat bisa membantu ibadah lain itu menjadi bagus, menjadi baik dan sempurna. Jika sholatnya tidak baik, maka lihat saja, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut mesti tidak sempurna. Pergaulannya bermasalah, rezekinya bermasalah, pekerjaannya bermasalah, pergaulannya bermasalah, bahkan rumah tangganya bisa saja bermasalah. Orang yang sholatnya tidak benar pasti ada konsekuensi dalam bentuk apapun yang Allah berikan, cepat ataupun lambat. Maksud cepat ataupun lambat, ada yang didatangkan segera oleh Allah, ada juga yang ditunda oleh Allah, tergantung bagaimana yang diinginkan oleh Allah. Tapi intinya, orang yang melakukan sholat tidak dengan sebenar-benarnya pasti akan mempengaruhi kepada perbuatan yang lain. Maka biar dihitung oleh Allah dengan baik, ketika sholat pusatkan perhatian pada satu titik saja, dan titik itu adalah Sang Maha Pencipta. Lupakan motor yang lagi kehujanan di luar, lupakan helmnya belum dipindahkan, lupakan sejenak. Di saat sudah mengangkat tangan Allahu Akbar, tak ada lagi motor, tak ada lagi helm, tak ada apapun yang ada di kepala kita. Yang ada saat itu hanya kita dan Allah. Itulah media untuk kita berkomunikasi dengan Allah secara intens. Silahkan minta apapun kepada Allah di dalam sholat, karena permintaan kita di dalam sholat itu jauh lebih baik dibandingkan permintaan kita di luar sholat. Orang yang sholat hanya karena melakukan kewajiban saja, biasanya Allah juga akan memenuhi kebutuhan dia yang wajib-wajib saja. Saya ulangi, bagi yang melakukan sholat hanya sebatas kewajiban, maka Allah juga akan memenuhi kehidupan dia hanya sebatas kewajiban. Tapi bagi yang melakukan sholat karena kebutuhan, maka semua hal akan Allah selesaikan karena Allah membutuhkan dirinya. Bukan artinya Allah membutuhkan dirinya karena Allah tidak lagi jadi Allah kalau dia tidak jadi hamba yang soleh, bukan begitu. Tapi Allah membutuhkan dia karena Allah sangat menyayangi.
Sering sekali ada begitu banyak hadis yang menceritakan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka para malaikat di 7 lapis langit itu juga akan ikut mencintai. Bayangkan, jika Allah mencintai, para malaikat Allah mencintai, maka siapakah yang sanggup membenci? Kalaulah Allah kemudian dan para hambanya yang di 7 lapis langit itu membenci, siapakah yang sanggup mencintai? Itulah hakikat salat. Makanya kata salat dari sisi bahasa itu artinya doa. Doa. Apa artinya doa? Hati kita dari sejak takbir sampai dengan salam itu tidak boleh berhenti memohon kepada Allah atau mengingat Allah, baik dalam bentuk doa ataupun zikir. Tidak boleh berhenti. Berapa banyak di antara kita ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la bahkan tidak tahu apa yang sedang dia baca. Bisa saja saat itu ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la, pikirannya ada di tempat yang lain. Dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Tahukah kalimat apa yang dia baca itu? Padahal setiap kalimat itu mengandung nilai yang luar biasa karena ada komunikasi secara langsung dengan Allah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu pengakuan daripada kita bahwa Allah itu yang maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ketika kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah, itu pengakuan bahwa Allah mendengarkan siapapun orang yang memujinya. Karena Allah tidaklah tuli, Allah tidak mendengar. Hanya kita saja manusia yang punya telinga tapi sering tidak mendengar. Allah kasih telinga kita 2 di kepala, tapi dalam kenyataannya mulut kita lebih dominan daripada telinga. Allah kasih telinga kita 2 untuk mendengar, tapi sering sekali kita tidak peduli untuk mendengar. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu menyebutkan 3 hal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau diam saja. Kata Imam Nawawi terkait dengan kalimat ini, kalau tidak bisa bicara yang baik maka diam saja. Jangan bicara. Karena lidah itu lunak tapi tajamnya melebihi pedang. Imam Nawawi juga mengatakan hadis itu menunjukkan kewajiban untuk diam jika tidak ada keperluan untuk bicara. Sehingga kemudian hal yang penting kita ingat bahwa mendengar itu penting, jauh lebih penting daripada berbicara. Itu hikmah kenapa mulut diciptakan 1, telinganya 2. Jangan sekali-kali kita ubah. Telinganya kita jadikan 1, mulutnya kita jadikan 2. Nah, sholat hakikatnya itu bicara dengan hati tanpa membunyikan mulut, tapi telinga tetap terbuka. Sepanjang sholat, komunikasi kita dengan Allah itu hanya melalui media hati, qalbu. Hanya itu saja. Hanya lewat itulah kemudian kita berbicara kepada Allah. Dan yang menariknya ada 3 media yang kemudian kita gunakan di dalam sholat yang paling dominan. 1 hati, 2 pikiran, 3 telinga. Saya ulangi Pak. 1 hati, 2 pikiran, 3 telinga. Hati untuk terus mengingat, berdoa dan berzikir di dalam sholat. Pikiran untuk membayangkan akan kebesaran Allah. Kalau kita sampai kepada ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan, tentang keindahan surga, pikiran langsung bekerja membayangkan betapa besarnya kenikmatan Allah.
bahwa yang kita miliki saat ini itu tidak ada apa-apanya. Ketika kita melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang siksaan, hukuman Allah, pikiran langsung bekerja dengan cepat untuk kemudian memberi penilaian betapa beratnya hukuman Allah tersebut. Lalu membayangkan bahwa seharian ini mungkin sering sekali kita melakukan kesalahan di kantor, di jalan raya, di rumah, entah dengan keluarga, entah dengan sahabat barangkali, atau dengan atasan atau bawahan kita. Pada saat itu bekerja pikiran kita, mungkin Allah marah, mungkin Allah akan murka. Sehingga kemudian nyambung antara pikiran dengan hati. Orang yang sholat, pikiran kemana, hati kemana, tidak nyambung, sholatnya nggak khusyuk. Sholat yang tidak khusyuk sah secara hukum, tapi tidak diterima oleh Allah. Saya ulangi, sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena dia hanya sekedar menggerakkan badan dan komat kamit mulutnya saja, tidak lebih dari itu. Sholat yang diterima oleh Allah selain harus sempurna rukun dan syaratnya, juga harus terkoneksi antara hati dan pikiran hamba pada saat dia sholat. Dan yang terakhir, telinga. Kenapa telinga penting? Karena beberapa bacaan di dalam Al-Quran itu harus diucapkan sampai telinga terdengar oleh telinga kita sendiri. Makanya kata para ulama, baca ayat di dalam sholat, membaca doa di dalam sholat itu tidak bisa dengan menutup mulut, tapi harus digerak-gerakkan berdasarkan hadis Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan pernah ditanya, apakah Rasulullah membaca doa? Kata Utsman, iya. Bagaimana caranya? Aku lihat jenggotnya naik turun. Tentu kalau jenggot naik turun artinya mulutnya komat kamit. Makanya kalau baca doa dalam sholat itu jangan ditutup mulut, digerakkan. Kata para ulama, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Makanya telinga itu penting di situ. Bahkan ada ulama yang lebih keras mengatakan, kalau membaca doa tidak sampai terdengar dengan telinga kita, sholatnya disuruh ulang, tidak sah. Tidak sah. Jadi sekarang ada 3 hal yang paling dominan yang kita gunakan di dalam sholat: hati, pikiran, telinga. Maka ketika sedang melakukan sholat, begitu kita ingin takbir, persiapkan 3 hal tersebut. Telinga jangan lagi mendengarkan yang lain. Pikiran jangan lagi kemudian terpusatkan atau terfokuskan kepada sesuatu yang lain. Hati jangan lagi terbolak-balik dengan hal-hal yang lain. Fokuskan semuanya kepada Allah. Insya Allah, maka orang tersebut berdasarkan hadis ini, lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Allah telah menyiapkan sebuah perjanjian yang tidak perlu ditandatangani, tidak perlu distempel. Perjanjian itu, jika dia lakukan sholat seperti itu, akan Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga. Langsung. Kenapa seperti itu? Karena sholat yang model seperti itulah yang disebutkan oleh Al-Quran mempunyai efek. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa ada pengajian orang malas datang? Karena sholatnya nggak beres. Kenapa ada orang baca Al-Quran malas dengar? Karena sholatnya memang nggak beres. Kenapa sholatnya rajin, tapi ke diskotek rajin, party rajin, dengar konser musik rajin, sholatnya nggak beres? Sudah pasti sholatnya nggak beres. Sholat dia mestinya kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bila tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak menghalangi dia dari perbuatan keji dan munkar. Karena efek sholat yang benar, orang tersebut mesti nggak akan terjatuh lagi ke dalam lubang keji dan munkar. Itu jaminan dalam Al-Quran. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ketika diminta pertanggungjawaban, yang pertama sekali diminta pertanggungjawaban adalah sholat.
Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu salat. Fa in saluhat, kalau benar salatnya, benar nih salatnya, saluha sairu amalihi, seluruh perbuatan yang lain mesti benar. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sairu amalihi, semua perbuatan yang lain akan ikut rusak. Transaksinya mesti ada penipuan atau minimal ada hal yang dilakukan yang tidak bagus. Kenapa? Karena tameng sholatnya kagak ada. Kalau jualan mungkin buah-buahannya sudah jelek, ada saja satu yang keselip. Kenapa? Karena sholatnya nggak benar. Di masjid sholatnya kelihatannya khusyuk, begitu keluar ke masjid langsung kata kasar, perilaku kasar langsung terlihat kembali. Berarti sholatnya yang terlihat khusyuk tadi tidak benar. Sesederhana itu. Karena ukuran mengukurnya itu ya pakai sholat. Itu sebabnya kalau sholat seseorang menjadi benar, dia akan punya pengaruh dan efek yang luar biasa kepada perbuatan yang lain. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus shalawatil khams", perumpamaan salat yang 5 waktu, kamathali nahrin 'adbin ghamrin, seperti sungai yang airnya tawar lagi baik serta melimpah. Bibabi ahadikum, yang air tersebut itu datang ke pintu rumah kalian. Fi yaqtahimu fihi kulla yaumin 5 marrat, air yang banyak lagi bersih tersebut akan membersihkan rumahmu setiap 5 kali sehari. Fama tarawna dzalika yabqa min darrihi, wahai sahabatku, kata Rasulullah, apa pendapatmu, adakah kotoran di rumah tersebut yang masih tersisa kalau 5 kali sehari dicuci? Qalu, para sahabat pun kemudian menjawab, la syai', tidak ada satupun kotorannya ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna shalawatal khams, sesungguhnya salat yang 5 waktu, tudhibud dzunub, menghilangkan dosa, kama yudhibul ma'ud dam, sebagaimana air menghilangkan kotoran. Kita kalau dorsmir mestinya ke tempat yang ada air. Cuci rumah mesti ke tempat yang pakai air. Cuci pakaian mesti pakai air. Cuci badan mesti pakai air. Dosa dicucinya pakai sholat. Ini lagi hujan. Kalau besok seharian tidak turun hujan, insya Allah tempat cuci motor penuh. Kenapa? Karena ada air di situ. Coba kalau tempat situ ada air, kira-kira ada orang mau berhenti? Enggak. Masjid itu dorsmirnya dosa. Kalau motor dibawa ke tempat cuci motor, yang dadanya punya dosa bawa ke masjid. Karena disinilah tempat pembersihannya, bukan di warung kopi. Tempatnya di masjid. Kalaulah 5 kali dicuci, mana mungkin kemudian kotoran masih tersisa. Ada satu ungkapan yang paling menarik disebutkan oleh Imam Al-Ghazali begini: hati itu sebening kaca. Hati itu sebening kaca. Kata Imam Ghazali, hati yang sebening kaca jika tidak pernah dibersihkan itu seperti kaca yang lama-kelamaan tidak pernah dibersihkan lalu berkarang. Kemudian ketika digosok tidak lagi mau bersih.
tidak lagi mengkilap. Kenapa? Karena terlalu lama dibiarkan kotor. Begitulah perumpamaan hati. Kalau terlalu lama dibiarkan kotor, maka kotoran itu sangat sulit dibersihkan, bahkan juga mungkin saja tidak sanggup dibersihkan. Begitu juga dengan tubuh kita. Makanya dosa itu menyentuh kita dari dua sisi. Satu dari sisi fisik, zahir, yang satu dari sisi batin. Zahir di tangan, di muka, di mata, di telinga, di mulut, itu zahir. Yang batin itu di hati dan pikiran. Jadi dosa bisa datang dari dua sisi. Bisa dalam bentuk zahir, bisa juga dalam bentuk batin. Begitu banyak orang yang menjaga dosa yang zahir tapi tidak menjaga diri dari dosa yang batin. Sebaliknya, banyak orang yang mencoba menjaga diri dari dosa yang batin tapi tidak sanggup melepaskan diri dari dosa yang zahir. Itu berbahaya. Salat menjamin jika dilakukan dengan tepat, benar rukunnya, benar syaratnya, insya Allah hasilnya baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas salawat, sesungguhnya salat-salat itu, maksudnya salat 5 waktu, kafaratul lima bainahun, akan menjadi kafarat atau penghapus dosa di antara salat-salat tersebut, majtunibatil kabair, selama dosa besar ditinggalkan. Dosa kecil dari subuh sampai zuhur itu akan hilang dengan sebab salat zuhur. Dari zuhur ke asar kita melakukan dosa kecil kembali. Insya Allah semua dosa kecil itu Allah hapus ketika melakukan sholat asar. Dari asar ke maghrib demikian. Maghrib ke isya juga sama. Isya ke subuh berlaku hal yang sama. Terus selama 5 kali sehari hal tersebut berlaku. Persoalan muncul kalau kita tidak sholat. Dari subuh sampai dengan zuhur kita kotor, lalu salat zuhurnya tidak kita lakukan, siapa yang membersihkan? Lanjut zuhur ke asar, kotor lagi, asarnya juga tidak sholat, siapa yang membersihkan? Bayangkan berhari-hari tidak sholat, numpuk terus dosanya, lalu kemudian menjadi sulit untuk dibersihkan. Orang sering mengatakan, kalau kamu malas ngaji, itu bukan tentu karena kamu tidak mau ngaji. Bisa jadi karena Allah tidak senang kalamnya dibaca oleh lidahmu. Kata para ulama tasawuf juga, kalau kamu malas untuk angkat tangan untuk takbir, sujud kepada Allah, bukan karena kamu tidak mau melakukan sholat, tapi Allah tidak mau disujudi oleh kamu. Maka dibikin jadi berat. Angkat tangan berat, sujud berat. Kalaupun dia sholat pakai kilat khusus. Kilat khusus itu yang pakai diskon, Pak. Yang harusnya 5 menit biasanya jadi 1,5 menit diskon. Cepat sholatnya. Ini berbahaya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dosa besar tidak dibersihkan? Dosa besar itu mempunyai hak yang lebih dibanding dengan dosa kecil, baik haknya Allah maupun haknya makhluk. Ambil satu contoh, kita memaki orang tua kita. Katakanlah kita maki di pagi hari. Kita tadi sudah sholat subuh, lalu sholat zuhur kita laksanakan. Dosa maki orang tua tadi tidak diampuni oleh Allah sampai kita datang ke orang tua untuk minta maaf. Itu maksudnya. Jadi dosa kecil itu diampuni, tapi begitu berhubungan dengan dosa besar, stop. Haknya sudah selesai atau belum? Kalau hak orang lain sudah selesai, hak Allahnya sudah selesai, Allah ampuni. Seperti itu, Pak. Jadi kalau orang tidak sholat zuhur,
Lalu sholat asar, yang sholat zuhur tadi itu tidak diampuni oleh Allah sampai kemudian hak Allah selesai. Apa hak Allah? Dia qadha. Lalu dia taubat. Kalau enggak selesai. Karena masih ada hak. Kalau sekiranya dosa besar bisa diampuni begitu saja, maka seenaknya orang akan melakukan dosa besar. Mana contoh dosa kecil? Lagi jalan terbersit di dalam hati kita kepada saudara kita sesuatu yang tidak baik, tapi tidak pernah kita perlihatkan, tidak pernah kita ceritakan, tidak pernah ngapa-ngapain. Allah ampuni. Terbersit di hati kita, mungkin saya ini memang kurang beruntung. Dosa kecil. Karena ketika kita mengatakan hal tersebut bisa saja suatu hari terbesit atau bisa meningkat kepada suudzon kita kepada Allah. Tapi kita belum sampai kepada suudzonnya, tapi kalimat itu sudah menjadi dosa kecil. Dengan sholat diampuni oleh Allah. Lewat. Itu pentingnya sholat. Sehingga 5 waktu kaum muslimin itu bersih terus dari dosa kecil. Dosa kecil itu lebih sulit dijaga daripada dosa besar. Dosa besar, mencuri, memukul, membunuh, itu lebih enak dijaga. Ada satu dosa besar yang paling sulit dijaga. Dosa lidah. Itu sulit banget dijaga. Ada orang lewat sama teman-temannya, bapak itu lihat perutnya kok bisa segede itu ya. Kita lagi duduk, bapak itu nggak kenal sama kita, Pak. Beliau nggak ada urusan, kita juga nggak kenal sama beliau. Tapi enak saja kita sama teman-teman kita ngomongin begitu beliau lagi lewat. Ya kan? Paling sulit menjaga yang lidah. Paling sulit. Makanya kenapa disebut oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Allah mengatakan yang baik-baik atau diam saja. Baik. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Bainana wa bainal munafiqin," di antara kita dan orang-orang munafik, syuhudul admati was subhi, yaitu menyaksikan salat subuh dan salat isya. La yastati'unahuma, karena orang munafik tidak akan sanggup melakukan keduanya. Hadis ini hadis lemah. Tapi secara makna itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta, kata Allah di juz kedua surah Al-Baqarah. Jagalah olehmu salat-salat dan salat yang pertengahan. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan salat pertengahan di ayat tersebut. Ada yang menyebutnya salat asar, ada juga yang menyebutnya dengan salat isya. Bagi yang mengatakan salat asar, mengatakan salat asar itu berat. Kenapa? Karena aktivitas yang sudah bikin kita lemah itu di waktu asar, sehingga salatnya bikin lemah. Yang mengatakan isya itu susah karena 2 sebab. Satu, karena sudah terlalu kecapean dan mengantuk, dan yang kedua karena lalai. Disebabkan karena panjangnya waktu sehingga lalai. Biasanya sebentar lagi lah, jam 9 saja kan masih sampai subuh. Masih jam 10, jam 11. Begitu 11.15 muak, Pak. Muak, mata tidak bisa ditahan. Tidur, bangunnya subuh, isyanya lewat. Itu sebabnya kenapa ayat itu mengisyaratkan salat pertengahan. Ada yang mengartikannya salat asar, ada yang mengartikannya salat isya. Nah, jadi hadis ini hadis lemah, maknanya benar, secara makna benar. Nah, apakah orang munafik itu tidak sanggup salat asar dan salat isya? Kalau menggunakan dalil Al-Quran, semua salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau disuruh bangkit untuk melakukan salat, malasnya, naudzubillah. Itu kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ciri orang munafik itu bukan hanya kalau berjanji berdusta, atau jika berbicara berdusta, berjanji mengingkari, kalau dikasih amanah tidak dapat dipercaya. Bukan hanya itu. Di antara salah satu
Ciri orang munafik, jika disuruh sholat malasnya minta ampun. Jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya juga malas. Itu munafik gitu. Maka yang lututnya masih berat untuk berdiri, malam ini semoga berubah setelah kita mendengar ayat tadi, supaya Allah lepaskan sifat munafik dari diri kita. Orang munafik semua sholat dia sulit. Kalau diajak nonton film kuat, diajak sholat sulitnya minta ampun. Itu munafik. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, berhubung sudah waktunya sudah habis, saya akhiri. Yang penting diingat adalah mari kita jaga sholat kita. Sebentar lagi kita akan melakukan sholat, pasang niat yang benar, lakukan dengan setulus hati. Ingat 3 hal: hati, pikiran, dan telinga. Pasang 3 hal itu baik-baik ketika kita takbir, sejak takbir sampai dengan salam. Semoga Allah menerima sholat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان